Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati dan teman saya Siti Salma. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sharing-sharing seputar asrama yang ada di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang berkuliah di UIN atau mahasiswa baru ya, yang mau masuk UIN gitu, nah ini recommended banget ya buat yang mau mencari asrama atau tempat tinggal sambil mondok gitu ya. Nah, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Semoga dapat bermanfaat ya. Nah, jadi di UIN Bandung itu kan namanya Universitas Islam Negeri ya. Ya, yang namanya kampus identik dengan tempat tinggal gitu, terutama yang dia jauh ya dari wilayah-wilayah di luar Bandung gitu ya, Teh ya. Nah, dan di kampus UIN kan biasanya UIN juga terkenal dengan, atau Islam itu kan terkenal dengan pondok pesantren gitu ya, atau hal-hal yang bernuansa Islami gitu. Nah, kalau di UIN Bandung itu ada nggak sih tempat tinggal yang bernuansa Islami yang itu teh memang dari UIN-nya langsung gitu Teh? Betul, oke. Kok kayak ujian gini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkenalkan dulu ya, Salma. Namanya Salma. Nama Instagramnya bisa di bawah ya guys. Nanti ada di link katanya. Iya. Saya Salma 45 boleh di follow. Kalau saya sebagai yang pengurus di Ma'had Al-Jami'ah gitu ya, UIN ini betul sekali punya gitu kan punya pondok gitu ya yang di bawah naungan kampus gitu. Karena sebetulnya nggak hanya UIN Bandung gitu, tapi UIN yang ada di seluruh Indonesia itu pasti mereka memiliki asrama yang dinamakan dengan Ma'had Al-Jami'ah gitu. Jadi nggak cuma di UIN Bandung. Nggak cuma di UIN Bandung, teman-teman yang di kampus lain juga bisa cek, atau yang di UIN terkhusus di UIN ya, yang di UIN, bukan yang di kampus lain yang sama UIN gitu, UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Malang, itu semua mereka pasti punya Ma'had gitu, namanya Ma'had Al-Jami'ah, dan semua sama namanya gitu. Karena itu udah di SK-kan, sudah diputuskan gitu, sudah diputuskan sama rektor bahwa setiap kampus Islam memiliki Ma'had gitu. Nah, untuk kampus UIN Bandung gitu ya, itu bukan hanya Ma'had Al-Jami'ah sebenarnya teman-teman. UIN Bandung itu mengelola dua Ma'had. Yang pertama itu Ma'had Al-Jami'ah yang utama, ini yang saya tempat tinggal di sini, yang teman-teman juga kalau tahu ini kita videonya di Ma'had Al-Jami'ah guys. Nah, terus yang kedua itu ada Ma'had Al-Quran, Ma'had Tahfiz gitu kan, itu untuk teman-teman yang hafiz habis Quran gitu. Nah, kalau Ma'had Al-Jami'ah ini bukan hanya yang hafal Quran gitu, tapi justru mahasiswa umum yang mau masuk kampus UIN, yang mau masuk Ma'had, itu dipersilahkan masuk Ma'had Al-Jami'ah gitu, dari jurusan apapun, tanpa syarat apapun gitu kan. Karena semua masuk itu kita sama ratakan, tanpa melihat dia itu dari pondok, dari SMA, dari SMK, dari MA gitu kan, semua sama gitu. Namanya Ma'had Al-Jami'ah UIN Bandung. Nah, jadi gini Teh, kan kayak tadi ya, misalkan yang di Ma'had itu enggak jurusan agama juga gitu, bisa dari jurusan yang lain juga bisa. Nah, kan terus juga kayak misalkan aku nih dulunya kan dari SMK gitu ya, backgroundnya juga ya minim gitu ya untuk hal-hal yang bernuansa Islami gitu. Nah, terus bisa nggak sih untuk masuk ke Ma'had? Kan kalau Ma'had ini mahasiswa baru ya, diperuntukkan oleh mahasiswa baru. Nah, itu kayak gimana Teh? Nah, itu ya itu juga yang perlu diketahui ya. Saya lupa tadi sampaikan bahwa Ma'had Al-Jami'ah ini hanya 1 tahun teman-teman. Ingat ya, hanya 1 tahun. Cuma 1 tahun pertama ya? 1 tahun pertama teman-teman, dan hanya 2 semester. Berarti teman-teman masuk kampus 2016, berarti keluar 2017 gitu. Dan itu hanya 2 semester aja teman-teman gitu. Jadi nggak bisa dilanjut gitu. Terus kenapa misalkan gila nih latar belakangnya dari SMA gitu kan, dari SMK gitu, aduh gila gitu kan, nggak mungkin masuk Ma'had gitu kan, karena emang nggak ada basic, nggak ada pengalaman juga gitu. Enggak gitu, sama sekali di Ma'had Al-Jami'ah ini teman-teman dari jurusan apapun, dari IPA kayak dari agama kayak dari bahasa gitu kan, dari MA, dari SMK, semua silahkan masuk Ma'had. Karena nanti pun sebetulnya kalau Ma'had ini berbeda dengan Ma'had SMA atau boarding school gitu. Ma'had yang dikelola di kampus dengan Ma'had yang dikelola di boarding school atau SMA itu jauh berbeda gitu kan. Berbeda dari segi apa gitu kan. Pertama dari segi kurikulum.
kedua dari segi lingkungan, karena lingkungan SMA dengan lingkungan kampus itu kita menyesuaikan kebutuhan dari saat ini apa gitu kan. Mahat bukan berarti seperti dulu gitu kayak ada hukuman dan lain sebagainya, tapi enggak gitu kan. Di Mahat Aljamiyah ini, terutama di kampus itu pasti kita menyesuaikan dengan ini udah mahasiswa gitu kan, nggak mungkin hukumannya seperti dulu gitu kan. Kita tetap bernuansa Mahat, bernuansa Islami, tapi hal-hal yang semestinya tetap ada kita adakan, tapi hal yang semestinya tidak ada gitu kan, itu nggak ada gitu. Untuk secara kurikulum keislaman dan sebagainya tetap kita hadirkan. Nah berarti kalau kayak gitu background apapun kita, misalkan dari SMA ataupun dari SMK gitu ya, terus juga dari MA itu boleh aja masuk dan boleh banget. Dan kalau misalkan kita nih di sini jurusan, misalkan kan kita itu jurusan studi agama-agama ya, jadi kan di Mahat. Tapi kalau ada nih yang saintek atau yang psikologi gitu, nah itu juga bisa masuk gitu ya, Teh? Semua masuk Mahat. Di Mahat ini bahkan ketika masuk Mahat, teman-teman itu nggak hanya diklasifikasi misalkan dari latar belakang kota atau latar belakang SMA pendidikan gitu ya, semuanya gitu, semuanya mau jurusan apapun, mau fakultas apapun, dari latar belakang apapun itu nanti karena kita ada tesnya dulu sebelum penempatan, ada penempatan kelas, ada penempatan kamar, jadi biar teman-teman saling mengenal gitu kan. Ya, udah memasuki lingkungan baru, kampus baru, ya akhirnya saling mengenal gitu. Itu diadakannya Mahat itu sebetulnya. Tujuannya seperti itu gitu ya, Teh ya. Nah terus misalkan kan kayak gini ya, Teh, kalau kayak di Mahat berarti kan kita asrama, terus di kuliahan juga banyak tugas, terus nanti di asrama juga pasti banyak tugas. Nah itu gimana gitu? Gimana tuh, Teh? Sebetulnya ini sih masalah yang teman-teman mungkin yang SMA nggak biasa di pondok gitu kan, terutama udah mau masuk kampus kegiatan banyak gitu kan, mondok lagi gitu kan, di Mahat lagi gitu kan, udah makin kan kegiatan makin banyak gitu. Sebetulnya justru karena tadi ya, maksudnya adanya Mahat ini sebetulnya bukan untuk memberatkan kegiatan, bukan untuk menjadikan beban ya gitu, tapi menyesuaikan dengan kegiatan di kampus gitu. Jadi nggak mungkin tuh bentrok gitu misalkan karena capek, karena tugas atau gimana. Bahkan kegiatan di Mahat pun itu kita menyesuaikan sebetulnya dengan jam kuliah gitu ya, jam perkuliahan. Betul gitu. Kegiatan Mahat di kampus dengan Mahat yang di boarding school itu pasti beda kan. Boarding school itu 24 jam gitu kan. Maksudnya akhlak dan lain sebagainya juga kan. Kalau di Mahat itu enggak. Kita cuma habis subuh sampai ba'da subuh jam 6. Habis itu ba'da isya sampai jam 9. Setelah itu udah teman-teman bisa ngerjain tugas masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Misalkan ada tugas nih dari kampus, ini itu gitu. Jadi tapi tidak nggak full semuanya malam itu di Mahat terus ngerjain tugas Mahat gitu ya. Terus iniin kitab itu enggak gitu, karena di Mahat ini maksudnya memudahkan teman-teman belajar di kampus gitu kan, gitu. Biar mengetahui lingkungan kampus itu seperti apa gitu kan. Kedepannya di kampus itu lingkungannya seperti ini gitu. Terus juga kan kayak di Mahat ada pembelajaran bahasa Arab, di kelas juga kan ada pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi kita bisa terlatih gitu. Yang tadinya mungkin bahasa Arabnya minim gitu, tapi ketika semakin dilatih itu bisa semakin mahir gitu ya, Teh ya. Teman-teman yang semester 1, semester 2 pasti akan dapat sih mata kuliah di kampus itu yang bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Itu yang MKDU gitu kan ya. Dan itu ada di Mahat juga gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris sebetulnya bukan memberatkan, tapi justru memudahkan dan memberikan solusi supaya nanti di kampus juga kita udah paham gitu ya, udah tergambar apa yang nanti akan dosen sampaikan gitu. Karena yang di Mahat itu yang ngajar juga dosen-dosen ya, Teh ya. Nah, itu yang perlu tahu juga, Mahat Aljamiyah ini yang pengajar, mulai dari pengurusnya, pengurus asramanya itu semua dari UIN juga gitu, dari Sivitas Akademika gitu. Karena menyesuaikan gitu supaya tidak bentrok, tidak memberatkan mahasiswa gitu kan. Dan akhirnya santri itu merasa nyaman tinggal di Mahat dengan kegiatan Mahat yang ala kadarnya dan sebagainya, dengan kampus yang begini adanya gitu kan. Semua kegiatan teman-teman akhirnya tidak terganggu gitu. Iya betul, karena semuanya juga sudah disesuaikan ya. Kalau itu jadi lebih ke cara kita memanajemen waktu gitu. Kalau misalnya kayak kecapean, aduh gimana ini karena nggak biasa gitu ya, itu wajar sih menurut Salma gitu ya. Kenapa wajar? Pertama, teman-teman mungkin dari awalnya dari SMA terus masuk ke lingkungan kampus. Kampus itu udah nggak bisa disamain dengan lingkungan SMA.
kedua misalkan yang tadinya nggak mondok jadi mondok, itu butuh yang namanya waktu apa ya, penyesuaian diri gitu ya, gitu kan. adaptasi gitu. Tapi berjalannya waktu itu nggak memberatkan kok, bahkan itu teman-teman enjoy aja gitu menjalaninnya, dinikmatin, dihayatin gitu kan. Seneng kok tinggal di pondok itu, apalagi dengan kondisi kita sekarang bukan lagi boarding school tapi kuliah gitu ya. Itu apa ya, nilai plus lah menurut Salma gitu. Iya betul sih Teh. Dan juga di sini kan kita bisa mengenal ya dari kota mana, dari kota mana betul. gitu. Terus juga bahkan dari jurusan apa Betul gitu. banget, betul. Karena di kelompokan berdasarkan kamarnya juga nggak berdasarkan per jurusan ya Teh. Misalkan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini kelompoknya, terus jurusan psikolog ini gitu. Enggak gitu ya. Enggak, semua kita mix, semua kita campur supaya apa, saling mengenal. Adanya Mahadi kan untuk tidak kan, kalau misalkan kos ya, kos kan masing-masing ya, maksudnya kalau kos kan kita masing-masing. Udah pulang udah gitu ya, ngucip itu kosan pulang lagi nanti akhirnya nggak kenal sama. Kalau di pondok kita jamaah subuh, jamaah maghrib ketemu, jadi ibadah juga terjaga gitu ya, saling sapa, ada komunikasi gitu kan, ada komunikasi, bahkan makan nih kalau nah ini identik Mahadi itu kan makan bareng gitu kan ya. Nggak punya, si ini nggak punya, dia punya misalnya, kita join gitu kan. Kalau di kosan, kalau sendiri, wah udah kesepian kan, jomblo kelihatan banget gitu. ya jadi pokoknya benar-benar bersama-sama gitu, ikatan ukhuwahnya itu lebih terasa gitu. Bener banget ya. Nah terus gini, misalkan Teh kan kayak ada gitu ya tipe-tipe mahasiswa, aduh aku kadang kalau misalkan sakit kan nanti gimana ya gitu kan, kita juga nggak tahu ya gitu ya, kadang kita suka sakit atau drop misal gara-gara banyak kegiatan gitu. Aduh gimana Teh, misal aku di Mahat terus rumah aku di Sumatera misal, jadi kan nggak bisa ya kalau misalkan dari sini, dari Cibiru ke Kiara Condong kan dekat banget ya. Tapi kalau misalkan ke Sumatera kan aduh susah untuk dijemput gitu, misalkan aku sakit, nah siapa sih yang bisa bertanggung jawab gitu kan. Nah gini teman-teman, adanya Salma di sini adalah sebetulnya menjawab pertanyaan yang tadi gitu. Nah Salma itu sebagai musyrifah di Mahat, yaitu bertanggung jawab menanggung jawabi beberapa santri gitu, karena kita musyrifah itu untuk permasalahan seperti itu, yaitu ke musyrifah gitu. Musyrifah itu yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan seorang santri gitu. Sama megang 37 anak. Sama berarti otomatis menanggung jawab dia, mulai dari dia sakit, mulai dari dia kesepian, mulai dari dia nggak punya curhat gitu apa ya, pokoknya semua tentang lini kehidupannya itu sama yang bertanggung jawab kan. Jadi kayak teteh asuh gitu ya. Kalau di Mahat aja kan namanya ada wali kamar. Nah gitu, ada wali kamar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia sakit atau gimana udah parah ya, kita juga sebagai manajernya udah tahu batasannya. Oh dia harus ke rumah sakit, kita tanggung jawab, kita bawa ke rumah sakit. Bahkan kalau emang udah parah banget, kita pakai ambulan kampus misalkan. Kalau udah disediain gitu ya. Kalau misalkan siang hari dan lain sebagainya kan ada klinik ya, ada klinik kampus. Itu digratiskan gitu kalau Mahat Al-Jamiah gitu. Jadi ini mudah sih, dan itu enggak, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau sakit atau gimana juga gitu kan. Itu jadi insya Allah kita membuat teman-teman merasa nyaman dan sehat. Iya betul. Jadi ya yang pertama nggak kesepian, terus yang keduanya kita kayak seperti punya kakak angkat gitu ya Teh ya. Di sini kita bisa pengganti orang tua pengganti gitu. orang tua, misalkan yang jauh orang tuanya, yang mengontrol teman-teman. Kalau bahkan banyak teman-teman santri yang misalkan satu jurusan sama Salma gitu kan, sama matematika, ada santri sama matematika juga nggak ngerti tentang rumus ini rumus itu dan lain sebagainya, kita sama-sama ayo belajar, jadi bisa diajarin gitu bisa, ya teman-teman. mau tentang jurusan apapun. biasa. Bahkan kalau misalkan ada musyrifah yang lain, misalkan Dila santri sama wali kamar Dila, tapi Dila butuh apa misalkan tentang PR misalkan tajwid atau bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi sama nggak bisa, itu kita punya musyrifah yang lain di bidang itu, yang Dila kompeten gitu ya. Dila bisa nanti komunikasi sama yang musyrifah yang lain gitu. Masya Allah luar biasa. Jadi udah coba teman-teman kalau di kosan udah iya betul, apalagi kalau misalkan di kosannya yang nggak dekat gitu ya kan, kita nggak tahu ya teman-teman, ada kan kadang orang tuh yang gimana gitu, yang masing-masing ya gitu masing-masing gitu, bahkan sampai sakit nggak tahu. Coba kalau di Mahat kan iya, betul. Nggak makan aja, kamu udah makan,
ada yang Nggak harus punya doi guys, diperhatiin Nggak gitu ya harus punya guys. doi. Jadi diperhatiin, ada udah makan, udah ini gitu ya teh ya. Betul banget. Sampai ke kesehatannya, terus ke akademiknya, Betul. terus ke kegiatannya. Kadang misalkan kalau belum pulang ditanyain dia Yes. kemana, kalau Iya, mau nah. nginep di kosan orang izin dulu, jadi kayak betul. orang tua gitu ya. Ya betul, pengganti orang tua sih. Karena sebenarnya meskipun berat. Ya guys, kalian yang sama urusin itu bukan lagi SMA, tapi Iya, tapi mahasiswa. mahasiswa. Dan kita sama-sama mahasiswa gitu. Jadi Sama-sama ada egonya iya, jadi gitu. itu tantangan sih, tantangan. Tantangan. Dan tapi senang. Kalau sama sih senang gitu kan. Karena dunia baru dan ini kesempatan gitu. Iya, Jadi betul. nggak semuanya merasakan gitu. Meskipun ada banyak dukanya, ada banyak juga kok sukanya. Banyak sukanya dan ya dijalani happy Iya, gitu ya. Banyak juga kegiatan kan ya teh ya di Oh iya, di Mahat itu teman-teman nggak akan boring gitu kan. Hmm. Nah, yang mau masuk Mahat UIN Bandung, Mahat UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, di Mahat ini kita udah full. Jadi teman-teman kalau yang masuk Mahat itu selama di Mahat tidak boleh mengikuti kegiatan UKM di luar di gitu luar ya. UKM, Orda, ekstra itu nggak boleh gitu kan. Karena kenapa? Karena satu, teman-teman, tujuan Mahat ini itu menyamakan dengan tujuan kampus, yaitu supaya teman-teman tahu dulu lingkungan kampus itu seperti apa, biar bisa meraba dan menilai gitu kan ke depannya, masa depan teman-teman ini akan Gimana gitu gitu kan ya. di sini. Kedua, supaya fokus dulu, fokus apa, baru juga masuk kampus udah mau main Banyak kegiatan. gitu kan. Coba lihat dulu, coba akademiknya dulu di ini kan tanggung jawab orang tua gitu kan. Sedangkan kan kita di kampus, jadi kita bisa melihat kalau Kalau misalnya misalnya ini kayak gini Nah, gitu. bisa kalau misalkan di Mahat dulu, itu teman-teman bisa menilai dulu nih. UKM ini apa nih yang cocok buat kita Ya, gitu kan. sesuai passion kita. Gitu. Apalagi gedung Mahat itu di depan student center nih di gitu. belakang kita guys. Iya Jadi guys. di belakang itu Tempat mengumpulnya para mahasiswa, Mahasiswa, para Kak. aktivis nah, gitu ya, Teh. mau yang aktivis di HMJ-nya, mau di DEMA-nya, mau di UKM-nya, itu ada di Semuanya belakang guys. pada ngumpul di situ. Jadi gitu teman-teman, pokoknya kalau di Mahat insya Allah gitu ya. Insya Allah Recommended terjamin. banget pokoknya buat mahasiswa Dan baru. ini yang paling penting guys. Apa sih, Gimana Pak? tuh? Perihal budget Iya, bayar, budget pembayaran bayar. ini yang paling. Iya benar. Karena apa? Karena justru ini meringankan beban orang tua. Selama di Mahat teman-teman bayarnya cuma satu kali 2.800.000. Untuk tahun ini masih 2.800.000. 2.800.000. 2.800.000 teman-teman udah nggak usah bayar listrik, udah nggak usah bayar lagi Air. nggak Udah. usah beli kasur, nggak usah beli lemari, nggak usah beli tempat belajar. Udah disediain ya, Udah Teh? disediain semuanya. Luar biasa. Tinggal mau belajar di Mahat itu, tinggal mau diatur sama Mahat Iya. itu. Tinggal mau dibina gitu ya, Teh. Tinggal mau ijamaah. Mau Sholat gitu-gitu jamaah, aja ya. Ya kita tadarus bareng. nggak seserem boarding school karena kita Mahat udah mahasiswa, jadi nggak usah ditek lagi gitu kan, udah kelas sendiri biar mikir gitu. Kan? Iya, karena memang Tesalon itu salah satu musibah tergalak gitu ya guys. Mohon maaf guys. Di mana Boleh tapi- di follow ya SS45 guys. Iya, bisa ya. Tapi ya walaupun itu karena apa ya? Kadang kita punya karakter juga untuk namanya tuh kayak buat anak-anaknya juga bisa nurut gitu ya, Teh ya. Ya itu nanti kita bahas di Watak di podcast ya guys. Iya. Nanti Makanya ya. subscribe dulu guys. Subscribe dulu pokoknya guys. Nah, jadi itu terus apalagi ya Teh ya tentang Mahat. Apa ya, pokoknya di Mahat itu pembayaran paling murah. Bahkan pondok-pondok lain itu teman-teman 2,8 paling cuma bayar sewaan doang. Kasur beli, apa-apa beli gitu kan. Sedangkan kan ini paling udah nanti disediain gitu. tambahannya yang bayar langsung itu nanti ada baju olahraga sama jas, itu nanti bayarnya langsung sih, itu sekitar 500.000 lah, itu teman-teman siapin. Ya, karena memang ada kegiatan juga ya kayak olahraga. Ada olahraga, ada kegiatan yang bikin nge-refreshin otak kok, namanya Iya, capacity building, yaitu nanti kita outbound. Ada kegiatan setiap minggunya yang diadakan oleh Himaja. Himaja itu Himpunan Mahasantri Mahat Al-Jami'ah Nah, gitu. jadi ada himpunannya juga ya, Ah, Mahasantri, jadi Mahasantri Jadi guys. jangan iri ya, jangan iri. Aduh, dia udah ikut UKM, saya nggak ikut UKM. Karena Mahat juga udah menyediakan. Namanya Himaja. Teman-teman silakan asah skill kemampuan di Himaja. Mau di bahasanya, mau di seninya, mau di nyanyinya, mau di lukis, apapun boleh. Sesuai Mau dengan di passion kita. mau di keislaman, di olahraga ada kok. Kita sediain semua. Masya Allah, luar biasa banget ya gitu Teh dengan Mahat. Ya apa ya namanya tuh banyak banget gitu ya tentang Mahat, dan bagi teman-teman yang baru
mau masuk UIN nih, atau misalkan dari SMK gitu ya mau masuk UIN yang berhijrah gitu ya, kayak dulu saya tuh pengen masukin tuh karena berhijrah gitu ya, kayak lagi zamannya sih, zaman-zamannya gitu. Terus pengen ya yang lingkungan Islami. Nah ini Ma'had Al Jami'ah recommended banget, solusi lah gitu ya, bukan hanya solusi, maksudnya ini salah satu solusi, selain masih banyak. Iya, dan ini salah satu solusi untuk teman-teman gitu. Nah yang berminat untuk ke Ma'had Al Jami'ah boleh di follow ya ke Instagram. Nanti ada di link ya. Iya. Dan mau kenalan sama Teh Salma juga nanti boleh di follow ya guys. Boleh. Nah makasih banyak nih Teh Salma atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak juga sudah mengenalkan Ma'had ke dunia YouTube. Iya ya. Nah bagi teman-teman yang mau masuk UIN, pokoknya ini recommended banget ya. Nah itu aja mungkin ya Teh ya dari kita berdua. Semoga apa yang tadi kita obrolkan dapat diambil gitu ya, dapat diambil ibrohnya, dapat diambil pelajarannya. Dan kalau misalkan ada yang mau masuk Ma'had, ingat ya di follow Ma'hadnya. Dan jangan lupa di komen untuk konten selanjutnya kita bahas apa nih? Kita bahas apa? Kalau mau sama Teh sama bahas ini, bahas itu, oke. Karena ini juga aktivis banget nih teman-teman. Mau bahas asmara. Kan ini asmara boleh. Oke. Nah makasih banyak Teh Salma. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.